Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrahman dengan NIM 241010120. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran tingkat kekeruhan air menggunakan sensor turbidity, kekeruhan, dan data logger. Pengukuran tingkat kekeruhan air adalah proses untuk mengetahui seberapa banyak partikel atau kotoran yang mengembang di dalam air yang menyebabkan air tampak keruh. Dalam sistem ini digunakan sensor turbidity sebagai alat mendeteksi tingkat kekeruhan. Sensor ini bekerja dengan prinsip hamburan cahaya, di mana cahaya yang dipantulkan oleh partikel akan dideteksi untuk menentukan seberapa keruh air tersebut. Hasil pengukuran dari sensor turbidity kemudian dikirim ke data logger, yaitu perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data secara otomatis. Dengan adanya data logger, semua hasil pengukuran bisa dicatat secara real time sehingga mudah untuk dianalisis kapan saja. Jadi, tujuan dari kami membuat proyek ini adalah untuk memantau dan mengetahui tingkat kekeruhan air secara akurat dan berkelanjutan, sehingga kualitas air dapat tetap terjaga. Nah, dengan alat ini, proses pemantauan kualitas air menjadi lebih mudah, efisien, dan bisa dilakukan secara otomatis. Perkenalkan, nama saya Iskandar dengan NIM ujungnya 54. Nah, di sini kami akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan dalam data logger turbidity atau mengukur kekeruhan air. Nah, ini sensor turbidity adalah alat sensor yang digunakan untuk mengukur kekeruhan air. Di sini ada ESP32. ESP32 adalah microcontroller yang digunakan untuk mengatur atau memberi perintah melalui pin yang terhubung kepada alat-alatnya. Nah, di sini ada modul sensor atau disebut sensor modul. Nah, sensor modul ini berfungsi untuk mengubah sinyal AC ke DC. Tunggu sih. Selanjutnya ada juga RTC. RTC ini berfungsi untuk membaca waktu, tanggal, dan tahun yang sangat akurat, sehingga tidak bisa diacak-acak. Dan selanjutnya ada micro SD. Micro SD ini berfungsi untuk menyimpan semua data yang diperoleh dari pengukuran dan disimpan di micro SD. Dan selanjutnya ada step down. Step down ini adalah untuk menurunkan tegangan, sehingga tegangan yang diberikan misalnya 7 volt. 7 volt ini dengan kita menggunakan step down, kita bisa menurunkan menjadi 5 volt agar si ESP ini menerima tegangan yang sempurna, yaitu 5 volt. Nah, selanjutnya ada alat yang bernama OLED. OLED ini adalah layar yang menampilkan hasil pengukuran kita untuk dilihat secara cepat atau secara singkat pada waktu itu juga. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai desain sistem dan diagram skematik dari alat pengukuran tingkat kekeruhan air menggunakan sensor turbidity dan data logger. Jadi melalui diagram ini kita dapat melihat bagaimana setiap komponen saling terhubung dan berfungsi dalam satu kesatuan sistem, mulai dari sensor sebagai pendeteksi kekeruhan, microcontroller sebagai pengolah data, hingga modul penyimpanan dan tampilan hasil. Oke, dalam implementasinya, sensor kekeruhan ditempatkan di dalam wadah yang berisi air yang akan diuji. Nah, sensor mendeteksi perubahan intensitas cahaya akibat partikel di dalam air, lalu menghasilkan sinyal analog. Microcontroller membaca sinyal tersebut dan mengubahnya menjadi nilai digital menggunakan ADC atau analog to digital converter. Setiap hasil pembacaan kemudian dikirim ke modul penyimpanan seperti SD card oleh sistem data logger. Dengan begitu, seluruh data dapat tersimpan secara otomatis. Selain disimpan, data juga bisa langsung ditampilkan pada layar OLED atau dikirim ke komputer untuk pemantauan real time. Dengan desain seperti ini, sistem dapat bekerja secara mandiri, akurat, dan efisien dalam memantau kualitas air berdasarkan tingkat kekeruhannya. Itulah desain sistem pengukuran tingkat kekeruhan air menggunakan sensor turbidity dan data logger. Sistem ini sangat bermanfaat untuk memantau kualitas air secara otomatis dan berkelanjutan.
Oke, perkenalkan nama saya Irsyad Libat dengan NIM 2401010084. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang akan kami pakai, yaitu pertama yang saya lakukan yaitu mengimport beberapa library penting, yaitu Wire sebagai komunikasi I2C, SPI, SD sebagai komunikasi SPI dan SD card, RTC Lib untuk library RTC DS3231, ada Fruit GFX sebagai grafik OLED, dan ada Fruit SSD 1306 sebagai layar OLED. Nah, di sini kami mengonfigurasi beberapa pin, yaitu pin sensor di 34, pin SD card chip select di pin 5, dan kami mendeklarasikan ukuran layar OLED 128x64. Setelah itu kami mendeklarasikan beberapa variabel global, yaitu ada Fruit SSD 13 itu sebagai displaynya, RTC DS3231 sebagai inisialisasi objek RTC, dan data file variabel file untuk SD card. Setelah itu kami mendeklarasikan file name untuk menyimpan nama file log, dan sistem sinkronisasi sebagai status sinkron waktu, dan preview second sebagai menyimpan detik sebelumnya agar tidak duplikat. Setelah itu kami mempunyai beberapa fungsi, yaitu void tampilan loading Minecraft. Nah, di sini ini bagian menariknya. Kami menampilkan loading Minecraft sebagai untuk inisialisasi beberapa komponen kami. Dengan tampilan di atasnya itu loading komponen, dan setelah itu di bawahnya itu ada menampilkan bar yang akan penuh seiring beberapa komponen itu telah diinisialisasi. Oke, di sini kami mempunyai fungsi buat file baru. Nah, disinilah fungsi utamanya untuk menyimpan file baru agar tiap memulai sebuah setelah menekan tombol reset pada ESP, dia akan membuat file baru dengan indeks penjumlahan 1. Nah, di sini kami mempunyai fungsi untuk menyimpan data. Di sini kami mempunyai syarat, jika dia belum sinkron sesuai di atas tadi, sinkron tadi, kalau dia belum detik 00, dia tidak boleh menyimpan. Nah, setelah itu baru jika dia mulai menyimpan, pastikan hanya 1 kali per detik. Ini format data yang akan disimpan, yaitu mempunyai string ADC buffer atau waktu, string ADC value yaitu nilai ADC-nya, nilai tegangannya, dan nilai persen dari ADC tersebut. Setelah itu kami mempunyai data file, yaitu buka file dan tulis ulang. Itu mempunyai dari file yang telah dibuat tadi, dia akan dibuka dengan file append dan diisi dengan isi data file tadi tersebut. Oke, di sini kami mempunyai tunggu sinkronisasi, itu fungsi untuk syarat sebagai kalau dia mulai detik 00. Nah, syarat sebelum kami menyimpan data, kami maunya itu dia hanya mulai di detik 00, baru dia boleh menyimpan data. Jika belum, dia akan menampilkan menunggu detik 0 sambil menampilkan efek titik animasi. Titik-titik kayak loading titik-titik gitu sambil menunggu detik 0. Setelah itu, jika detik 0 telah muncul, sistem sinkronisasi itu akan bernilai true dan akan menampilkan pesan sinkron, yaitu mulai logging. Sinkronisasi waktu berhasil. Nah, di fungsi setup kami mempunyai ada serial begin untuk memulai komunikasi serial, wire begin untuk komunikasi inisialisasi I2C dan inisialisasi OLED, dan animasi intro. Setelah kami inisialisasi komponen OLED, kami menampilkan intro kami, yaitu di animasi intro tersebut. Nah, ini animasi intro. Di sini kami hanya menjalankan 51 frame yang telah kami buat, dan setelah itu tampilkan nama kelompok di tengah menggunakan fungsi ini. Setelah menampilkan animasi intro, dia menampilkan loading Minecraft diikuti dengan inisialisasi beberapa komponen. Yang pertama yaitu inisialisasi RTC. Jika RTC gagal, program akan berhenti sampai di situ hingga RTC tersebut berhasil diinisialisasi. Begitu juga dengan SD card. Jika SD card gagal disinkronisasi, dia bakal berhenti dan akan menunggu kondisi di mana dia itu berhasil. Baru akan melanjutkan ke program bawah tersebut. Setelah program inisialisasi berhasil, dia akan membuat file.
sesuai dengan syarat di atas tadi. Syarat di atas tadi kami menggunakan jika file itu akan membuat baru tiap tombol reset ditekan. Dan ini dah header kolomnya, yaitu akan menampilkan tanggal diikuti dengan tahun, bulan, dan hari. Setelah itu di sampingnya akan menampilkan jam, menit, dan detik secara real time. Setelah itu di kolom selanjutnya akan menampilkan nilai ADC, di kolom berikutnya akan menampilkan tegangan, dan di kolom berikutnya akan menampilkan persen. Setelah mereka membuat itu, data filenya akan ditutup. Filenya akan ditutup kembali. Dan akan dibuka ketika dia dipanggil kembali. Setelah inisialisasi selesai, dia bakal menampilkan down starting, yaitu komponen akan dimulai. Sambil menunggu sinkron waktu 00. Dan di void loop, dia akan membaca waktu RTC tadi, dan disimpan di datetime now, di variabel datetime now, dan mendeklarasikan nilai ADC dengan membaca sensor pin di 34 fungsinya, dan akan disimpan ke dalam nilai ADC. Setelah itu kami akan membaca voltasenya dengan rumus ADC value dikali 3,3 per 4095. Itu akan mengkonversi nilai ADC tadi menjadi tegangan. Setelah itu kami mendapatkan voltase dan ADC, kami akan membuat persen ADC, yaitu dengan cara ADC value per dibagi 4095 dikali 100. Itu akan menyimpan data persentase ADC tersebut. Di dalam kerja OLED tersebut, kami akan menampilkan waktu hasil sensor ke OLED. Menampilkan data-data apa saja yang perlu ditampilkan di OLED. Ada nilai ADC, ada nilai tegangan, dan nilai persen. Di sini kita akan mencoba di air keruh, yaitu dengan part shear ini. Kami mendapatkan nilai ADC itu sekitar 2000-an dengan tegangan yaitu 1,2. Nah, begini tampilan awal yang akan ditampilkan oleh layar OLED, yang akan menampilkan intro, nama kelompok, dan inisialisasi komponen yang diikuti dengan loading bar. Nah, dia akan menunggu waktu sinkronnya yaitu detik 00. Oke, begini tampilan setelah waktu sinkronnya berhasil. Dia akan menampilkan waktu, nilai ADC, voltase, dan persen dari ADC tersebut.